Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita masuk ke pelajaran yang ke-18 Ad-Darsus Tsamina Asyar dari kitab Durusul Lughah Arabiyah lighairil natiqina biha. Pelajaran ke-18 jilid yang pertama. Tema pembahasan kali ini adalah Al-Musanna. Al-Musanna atau kata yang menunjukkan makna dua. Untuk ta'rifnya lebih detail, lebih jelas, al-musanna madalla al-itsnain. Isim musanna adalah kata yang menunjukkan dua, jumlah dua. Awisnataini, baik dua ini laki-laki maupun perempuan. Lil akili wa ghairil akili, entah itu berakal maupun yang tidak berakal. Contohnya, untuk yang berakal, rajulun ini kan satu orang lelaki. Nah, musannanya atau gandanya, rajulani, dua orang lelaki. Imra'atun, perempuan, seorang perempuan. Imra'atani, dua orang perempuan. Waladun, seorang anak laki-laki. Waladani, dua orang anak laki-laki. Bintun, satu anak perempuan. Bintani, dua anak perempuan. Akhun, satu anak atau satu saudara laki-laki. Akhawani, dua saudara laki-laki. Kemudian contoh yang tidak berakal, qalamun, satu pena atau satu pulpen. Qalamani, dua pulpen atau dua pena. Sa'atun, satu jam. Sa'arani, dua jam. Kemudian riyalun, satu rial. Riyalani, dua rial. Ghurfatun, satu kamar. Ghurfatani, dua kamar. Nah, itu contoh-contoh musanna. Kemudian perhatikan pembentukan isim musanna ini. Cara membentuknya adalah mufradnya atau tunggalnya yang bermakna satu tinggal ditambahi alif dan nun. Alif dan nun. Sebelum alif tentunya harokatnya disesuaikan dengan alif menjadi fathah. Rajulun tambah alif, lamnya kemudian di fathah menyesuaikan harokat alifnya. Rajula, kemudian tambah nun yang di kasrah. Rajula, ini demikian cara membentuk isim yang musanna. Kemudian contohnya di dalam kalimat Khalidun lahu bnani wa bintani. Khalid, dia punya dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Fatimatu laha tiflani shawironi. Fatimah, dia punya dua anak kecil. Kemudian li ainani wa uzunani wa yadani wa rijlani. Aku punya dua mata. Ainani, uzunani, dua telinga. Yadani, dua tangan. Rijlani, dua kaki. Salatul fajri rakaatani. Salat fajar, salat subuh, rakaatani, dua rakaat. Semoga dengan contoh-contoh ini dapat pahami dengan baik. Kemudian kita masuk ke kata tunjuk hadani wa hatani. Hadani wa hatani. Hadani ismu isyaratin lil musanna al-qarib al-mudzakkar al-mudzakkar al-akili wa ghairil akil. Hadani ini kata tunjuk untuk musanna, untuk bilangan benda yang ganda, qarib dekat, al-mudzakkar al-akili wa ghairil akil, laki-laki baik berakal maupun tidak berakal. Jadi intinya hazani ini artinya ini, tapi untuk dua laki-laki, baik itu berakal maupun tidak berakal. Kalau untuk yang tunggal kan haza, itu untuk berakal maupun tidak berakal. Nah, untuk yang ganda itu tinggal kata tunjuknya itu hadani. Ini untuk yang mudzakkar. Kemudian untuk yang muannas, maknanya hampir samanya saja. Yang ini untuk muannas, ini hatani. Ini dua untuk perempuan. Ini dua untuk perempuan atau muannas. Ismu isyaratin lil musanna al-qarib al-muannasil akil wa ghairil akil. Kata tunjuk untuk dua atau untuk ganda yang dekat, muannas berakal maupun tidak berakal. Intinya kalau hatani ini ganda dari hadihi, hadza, hadzani, hadihi, hatani. Demikian. Contohnya
hadani talibani. Kalau menerjemahkan tidak perlu semuanya diucapkan dua. Maksudnya seperti ini. Dua ini dua siswa. Atau ini dua laki-laki, dua siswa. Seperti ini tidak. Meskipun secara tekstual kata per kata sudah benar, kan, tapi dalam penerjemahan harus menyesuaikan juga bahasa target, bahasa yang kata itu diterjemahkan. Nah, kalau kita yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia, tentunya memperhatikan struktur bahasa Indonesia. Kalau yang paling enak itu tinggal mengucapkan ini dua siswa, seperti itu. Dan menerjemahkannya yang enak seperti itu. Hadani talibani, ini dua siswa. Hadani kolamani, ini dua pulpen. Hadani tajirani, ini dua pedagang. Hadani miftahani, ini dua kunci. Hadani sadiqani, ini dua teman atau sahabat. Hadani kalbani, ini dua anjing. Kemudian untuk yang perempuan tadi itu untuk yang mudzakkar atau laki-laki. Sekarang untuk yang muannas atau perempuan. Hatani tolibatani, ini dua siswa. Hatani mistaratani, ini dua penggaris. Hatani tajiratani, ini dua pedagang perempuan. Hatani lughatani, ini dua bahasa lughatani. Kemudian hatani sadiqatani, ini dua orang sahabat perempuan. Hatani kalbatani, ini dua ekor anjing. Dari contoh-contoh ini semoga dapat dipahami. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kam. Kam itu adalah ismu istifham, kata tanya. Kam itu adalah ismu istifham, kata tanya. Ya dulu alal adat, yang kata tanya itu dan yang menunjukkan bilangan. Wal ismul ladzi ba'dahu mansubun yusamma tamyizan. Nah, kami itu kata tanya yang menunjukkan bilangan atau bertanya untuk bilangan. Makanya penerjemahannya biasanya berapa. Nah, kata setelah kami ini tamyiz atau pembeda. Nah, dia itu tamyiz, dia mansub dengan tanwin. Contohnya kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu punya? Indi kitabani, aku punya 2 buku. Kam akhan laka, berapa saudara kamu punya? Li akhwani, aku punya 2 saudara. Kam masjidan fi hadha syari'i, berapa masjid di jalan ini? Fihi masjidun wahidun, di sini ada 1 masjid. Kam hakibatan indaka, berapa tas kamu punya? Indi hakibatani, saya punya 2 buah tas. Kam sayyaratan fi baitika, berapa mobil di rumahmu? Fihi sayyaratani, di sana yakni di rumah tadi ada 2 mobil. Kemudian kam ukhtan laka, berapa saudari kamu punya? Li salasu akhwatin, saya punya 3 saudari. Nah, untuk mengulangi apa yang sudah kita jelaskan di atas tadi, di bagian akhir catatan bab ini dalam kitab Syarah Madinah Bukuan, ada keterangan hadani rajulani, ini 2 orang laki-laki. Hadani sebagai mubtada dan rajulani khabarnya, pelengkapnya. Hadani karena terletak di awal kalimat dia jadi mubtada. Sedangkan rajulani dia itu melengkapi makna kalimat sehingga menjadi sempurna, dan dia di sini sebagai khabar atau pelengkap yang menjadikan makna berfaedah dan sempurna. Demikian juga atani fatatani, ini 2 orang pemudi, ini juga sama susunannya. Kemudian berikutnya ada kam akhon laka, berapa saudara kamu punya? Kam itu isim istifham, kata tanya. Sedangkan akhon di situ tamyiz, pembeda. Hukumnya itu apa? Mansub dengan tanwin kam akhon, makanya kam akhon laka, apa saudara kamu? Allah Ta'ala ini bab yang ke-18. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Belajar terus, kesulitan itu pasti akan ditemui, entah cepat atau lambat. Jadi masalahkah kita itu mau terus belajar ataukah tidak? Allah Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.